Baik, sebelum saya membaca materi, perkenalkan nama saya Daniel Niha, NPM 2211 travel 0430055. Tugas UAS. Corak kehidupan manusia purba. Zaman praaksara dapat dibagi menjadi 3. 1. Masa berburu dan meramu. 2. Masa bercocok tanam. 3. Masa perundagian. Corak kehidupan manusia zaman prasejarah. Pada awalnya, praaksara hidup secara berpindah-pindah atau nomaden dengan memanfaatkan alat-alat primitif yang masih sangat sederhana. Kemudian mereka berubah menjadi semi-nomaden dan berubah lagi menjadi menetap di suatu tempat berdasarkan corak kehidupan zaman praaksara. Dapat dibedakan menjadi 3 periode, yaitu masa berburu dan meramu, masa bercocok tanam, dan masa perundagian. Masa berburu dan meramu adalah masa ketika manusia praaksara mendapatkan makanan dan alam dengan cara berburu binatang dan mengumpulkan makanan dari flora yang tersedia di alam. Masa bercocok tanam yaitu suatu masa di mana saat kebutuhan hidupnya dengan memanfaatkan hutan belukar buat dijadikan ladang dan memelihara hewan dengan beternak. Terjadinya masa bercocok tanam ini di mana pada saat hidup berburu dan mengumpulkan makanan ditinggalkan. Masa perundagian adalah periode akhir prasejarah atau yang lazim disebut zaman logam. Manusia pendukung masa perundagian adalah bangsa Detro Melayu yang masuk ke Indonesia sekitar tahun 500 SM. Karakteristik utama manusia pada masa atau zaman perundagian adalah lahirnya tukang yang terampil. Masa berburu meramu, umumnya peralatan yang digunakan terbuat dari batu, kayu, atau tulang yang masih sederhana. Berburu dapat meramu dibedakan menjadi 2, yaitu masa berburu dan meramu tingkat awal. Pada masa berburu dan meramu tingkat awal adalah nomaden atau berpindah-pindah tempat, sebab sumber utama kehidupan mereka bergantung pada kesediaan alam. Manusia hidup zaman ini diperkirakan suatu periode dengan zaman Paleotikum. Sejarah perkembangan masa berburu dan meramu. Kehidupan ekonomi. Kehidupan ekonomi masyarakat berburu dan meramu tingkat awal sepenuhnya dari mencari dan mengumpulkan makanan atau food gathering. Makanan yang dikumpulkan berupa umbi-umbian, buah-buahan, keladi, dan daun-daunan. Bahan makanan yang mereka dapat langsung dimakan alias tidak dimasak karena masyarakat belum mengenal api untuk mengolah makanan. Pola hunian manusia purba pada masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat awal mempunyai 2 ciri khas, yaitu kedekatan dengan sumber air dan kehidupan di alam terbuka. Beberapa contoh yang menunjukkan pola hunian seperti ini dapat ditemui di situs-situs purba di sepanjang aliran Bengawan Solo. Kehidupan sosial
Manusia pada periode ini hidup secara berkelompok, di mana suatu orang akan bertugas sebagai pemimpin kelompok inilah yang akan memandu anggota lainnya untuk berpindah. Selain itu, anggota kelompok laki-laki bertugas memburu hewan, sementara perempuan bertugas mengumpulkan makanan. Peralatan yang digunakan pada periode ini sudah terdapat teknik pembuatan alat, tetapi masih sangat sederhana dan kasar. Peralatan dari batu yang dihasilkan biasanya berupa kapak, perimbas, dan alat-alat serpit. Masa berburu dan meramu tingkat lanjut pada periode ini setidaknya lebih tinggi daripada masyarakat berburu dan meramu tingkat awal. Hal ini terlihat dari perbuatan alat, tempat tinggal, ataupun kesenian manusia yang hidup pada zaman berburu dan mengumpulkan makanan. Tingkat lanjut diperkirakan satu periode dengan zaman Mesolitikum. Sejarah perkembangan masa berburu dan meramu tingkat lanjut. Kehidupan ekonomi. Cara memperoleh makanan masyarakat berburu dan meramu tingkat lanjut masih berfokuskan. Makanan yang dikumpulkan tidak hanya berupa ubi-ubian, buah-buahan, keladi, dan daun-daunan, tetapi juga siput dan kerang. Bukti bahwa masyarakat juga sering mengonsumsi kerang dan siput adalah ditemukannya Jokken Mondinger atau sampah bukit kerang. Polohunian. Manusia purba pada periode ini sudah mulai hidup semi-sedenser, yaitu kadang menetapi di gua-gua alam dan berpindah lagi mencari gua lain yang memiliki banyak bahan makanan. Contoh peninggalan yang khas dari masyarakat berburu dan meramu tingkat lanjut adalah Abruzcos, yaitu gua menyerupai ceruk batu karang yang digunakan sebagai tempat tinggi. Peralatan yang digunakan masyarakat berburu dan meramu tingkat lanjut telah menghasilkan sebagai kebudayaan meskipun belum berkembang pesat. Beberapa contoh hasil kebudayaan dari periode ini adalah kapak perimbas, kapak Sumatera, kapak penetak anak panah, serta alat-alat dari tulang dan tanduk rusa. Masa bercocok tanam sering disebut sebagai masa revolusi kebudayaan karena terjadi perubahan besar pada sebagai corak kehidupan masyarakat praaksara. Kehidupan ekonomi. Secara ekonomi, manusia pada periode ini telah berhasil mengolah makanan sendiri atau food secara ekonomi. Food producing, hutan yang mereka buka kemudian ditanami dengan sayur dan buah untuk mencukupi kehidupan sehari-hari, sementara binatang buruan yang mereka tangkap mulai dipelihara dan diternak. Hewan diternakkan antara lain kerbau, kuda, sapi, babi, dan unggas. Selain itu, masyarakatnya diperkirakan telah mengenal sistem pertukaran barang alias barter. Polohunian. Ketika beralih kehidupan bercocok tanam, polohunian manusia purba pun berubah. Mereka tidak lagi berpindah-pindah tempat atau nomaden, tetapi menetap di suatu tempat. Pemilihan tempat tinggal biasanya dipengaruhi oleh sumber air dan dekat dengan alam yang diolahnya. Kehidupan sosial. Karena hunian mereka telah menetap, masyarakat masa bercocok tanam hidup secara berkelompok dan membentuk perkampungan kecil. Dalam sebuah kampungan biasanya terdiri dari beberapa keluarga dan hidup secara gotong royong. Mereka juga menunjukkan ketua suku
dan memiliki aturan hidup sederhana yang harus dijalani anggotanya. Peralat yang digunakan masyarakat pada periode ini mampu membuat peralatan dari batu yang telah dihaluskan dan memperhatikan sisi ke dalamnya. Hasil kebudayaan utamanya adalah kapak lonjong dan kapak persegi. Di samping itu, masyarakat pada masa bercocok tanam telah mengenal pakaian dari kulit kayu. Kepercayaan. Masyarakat pada masa bercocok tanam mengenal kepercayaan bahwa orang yang meninggal akan memasuki alam lain. Oleh karenanya, orang yang meninggal akan dibekali benda-benda keperluan sehari-hari berkaitan dengan kepercayaan ini. Muncul tradisi pendirian pembangunan besar yang disebut tradisi megalitik. Seberapa contoh bangunan megalitik adalah dolmen, menhir, waruga, sarkobragus, dan punden berundak. Masa perundagian. Kata perundagian diambil dari kata undagi, yang artinya seorang yang memiliki keterampilan jenis usaha tertentu seperti perbuatan gerabah, perhiasan, kayu, batu, dan logam. Masa perundagian merupakan periode akhir prasejarah atau yang lazim disebut zaman logam. Kehidupan ekonomi. Masyarakat masa perundagian tidak hanya bercocok tanam dengan berladang, tetapi juga mengolah sawah. Dengan begitu, dapat dikatakan bahwa mereka mampu mengatur kehidupan ekonomi dan berpikir bagaimana memenuhi kebutuhan di musim yang akan datang. Hasil panen pertanian biasanya disimpan untuk masa kering dan diperdagangkan. Mereka juga melakukan perdagangan dengan jangkauan lebih luas, bahkan antar pulau. Kehidupan sosial. Masyarakat masa perundagian tidak hanya cocok tanam dengan berladang, tetapi juga mengolah sawah. Dengan begitu dapat dikatakan bahwa mereka mampu mengatur kehidupan ekonomi dan berpikir bagaimana memenuhi kebutuhan di musim yang akan datang. Hasil panen pertanian biasanya disimpan untuk masa kering dan diperdagangkan. Mereka juga dilakukan perdagangan dengan jangkauan lebih luas, bahkan antar pulau. Peralat yang digunakan. Masyarakat perundagian menggunakan peralat yang terbuat dari logam. Teknologi pembuatan benda-benda dari logam pun mengalami perkembangan pesat. Beberapa peralatan dari logam yang mereka menghasilkan antara lain kapak, corong, nekara, moko, kapak perunggu, dan bejana perunggu. Di samping itu, masyarakatnya telah mengenal teknik pembuatan gemelan, batik, ukiran, dan perhiasan. Jadi baik, terima kasih atas membaca materi saya. Sekian dan terima kasih.